Bapak Saudara semua, salam jumpa. Beta Ria Julianti. Beta berharap Bapak Ibu pun keadaan semua baik-baik saja, karena cuaca di Ambon ini sedang tidak baik-baik saja. Kadang hujan, kadang panas. Ya, beta berharap semua dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu, di malam ini, di hari ini, ketemu Bapak Dapa di podcast ketiga Halong Puncak Official. Nah ini malam ini kita punya satu tamu yang cukup luar biasa dan sungguh luar biasa. Dan kita akan berbincang-bincang bagaimana perkembangan dan perjalanan mencapai karir. Kebetulan puncak Halong, nah puncak karir juga harus disentil sedikit. Nah ini mungkin kalau saya bilang nama ini mungkin sudah familiar ya. Nama ini sudah membooming bukan saja di ranah kota Ambon, tapi juga di luar kota Ambon dan sampai pada internasional. Nah, ini merupakan jebolan Indonesian Idol 2010. Nah, ini anak-anak yang Gen Z zaman sekarang ini mungkin tidak mengenal ini, ya. Nah, ini ada pepatah bilang kalau tidak mengenal maka tidak disayang. Nah, kita sapa dulu sedikit. Selamat malam, Kakak Igo Penturi. Ya, halo, ya, selamat malam Karya. Selamat malam juga buat pendengar podcast ya kan? Ya. Halong Puncak Official. Ya. Kakak Igo. Ya. Keadaan baik-baik sah? Oh, puji Tuhan baik-baik. Semuanya baik. Luar biasa. Kakak ya. Oke. Nah ini spesial sekali Kak Igo bisa ronda sampai di Halong Puncak ini. Betul ini ya. Semua puncak. Tidak ada yang kebetulan. Betul, ya. Semua mungkin sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita juga boleh bertemu. Bisa bertemu. Nah, ini ya. Jujur pertama kali ini kita juga face to face. Dulu cuman sempat nonton di layar TV waktu 2010 SMA itu ya sekedar itu Kakak Igo Penturi. Nyong Ambon yang membawa nama kota Ambon Maluku ya sampai di skala dunia nasional ya. Dan sampai sekarang eksistensinya tetap dijaga ya, Kak Igo. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya komunikasikan bersama, bincangkan bersama dengan Kak Igo tentang kehidupan Kak Igo sendiri. Ini Kak Igo sampai ke titik ini berarti bukan hal yang gampang. Ya, ini mencintai musik ini dari hari anakkah ataukah pas 2010 itu mau terjun ke Indonesian Idol ataukah dari mana sampai memang sangat mencintai musik, apalagi nomenklatur orang-orang Ambon itu kan suara emas dan memang dijadikan sebagai kota musik. Nah ini sudah sejak kapan Kak Igo ini mencintai musik ini? Ya baik, terima kasih Karya. Memang mungkin di beberapa media sudah ada yang membaca saya punya artikel atau perjalanan karir yang pastinya bernyanyi dari kapan itu saya sudah cukup hampir lebih dari 24 tahun lah. 24 tahun. Jadi waktu umur 8-9 tahun kelas 3 SD itu sudah mulai mencintai bernyanyi, artinya jiwa seni mulai start itu di vokal saat kita bernyanyi waktu itu. Jadi sudah cukup lama dan pada akhirnya kita mengenal betul perjalanan bermusik, mulai dari bernyanyi di gereja, terus kemudian ada lomba-lomba di gereja juga, kemudian ya udah mulai SMP terus gabung dengan teman-teman band. Nah itu proses yang memang di awal tahun 2000-an itu cukup menguras tenaga sebenarnya sih. Benar. Tapi ada hasilnya juga kan, itu Karya. Jadi kepercayaan diri itu sudah dibangun sejak kecil ya. Jadi karena kadang-kadang orang bernyanyi merasa gugup dan sampai sekarang eksistensi itu masih dijaga kayak itu tetap eksis sekali ya. Tidak tua-tua juga, jadi umurnya tetap dari nonton di TV sampai sekarang saya tatap muka juga tetap masih wow luar biasa. Nah ini pasti kalau sudah sampai terkenal sekarang Kak Igo tidak mungkin melupakan Ambon, kota tercinta kita. Nah ini kira-kira
pasti sudah banyak lagu-lagu yang Kak Igo bawakan, bukan saja di kota Ambon, ranah kota Ambon, tapi juga mungkin dari Jakarta seperti yang kita ketahui bersama, dan mungkin sampai di dunia atau kancah internasional. Nah, ini pengalaman Kak Igo ini untuk melihat musik sebagai salah satu yang sangat berpotensi sekali ya. Ini tentang musik daerah mempengaruhi Kak Igo tidak ketika sudah sampai di dunia internasional, lalu musik Ambon atau musik daerah sendiri bagaimana? Jadi kita ini memang sudah ditakdirkan ya, artinya ditakdirkan kita punya takdir untuk bisa menjadi musisi. Artinya kita anak-anak muda, anak yang orang bilang putus asa di Ambon itu biasanya sudah terkonek dengan pandangan-pandangan bahwa mereka ini penyanyi, mereka punya suara yang pasti merdu, dan itu akan terbawa terus. Makanya ketika lagu-lagu Ambon pada zaman saya waktu SMP itu, nah connect kita dengan turunan kita Maluku yang ada di tanah Belanda, di Jerman, terus kemudian ada juga di internasional itu, tetap mereka merindukan sosok figur atau sosok anak-anak muda yang asli, original yang langsung dari Maluku gitu. Dan pada akhirnya kita dibukalah ruang-ruang itu. Saya waktu itu kemudian pergi ke Belanda, kita konser kurang lebih sekitar 22 kota ya selama 6 bulan, itu konsernya nonstop. Jadi itu benar-benar kita nyanyi lagu-lagu Ambon sampai benar-benar jadi lebih kuat lagi. Makanya kalau di tanah Belanda itu sebenarnya mereka kuat dengan Maluku karena memang ada dulu kita tuh ada dulu yang namanya itu apa yang komedi Paparisa Kecil ya kan. Nah, kemudian ditopang juga dengan teman-teman musisi Ambon kayak Mainoro Group, zaman-zaman dulu sekali. Zaman dulu di tahun 90-an lah. Dan lagu-lagu itu yang memang membuat orang tatua yang ada di tanah Belanda internasional itu mereka juga bisa melanjutkan itu ke wilayah-wilayah sekitarnya kayak di Belgia, di Prancis itu juga akhirnya ada juga orang ini lagu Ambon ya. Ada Maluku lah gitu. Jadi itu yang membuat kita memang dampak untuk lagu Ambon itu sangat luar biasa karena didukung dengan pertama originalitas kita punya suku, kemudian kita punya budaya yang kuat sehingga itu menopang semuanya gitu loh. Dan kayaknya orang-orang di internasional itu sangat excited sekali ketika 6 bulan lamanya Kak Igo bersama teman-teman atau tim bisa bermusik, bernyanyi, menghibur warga Belanda yang notabene mungkin mereka juga merasa mereka hampir mau ingin pulang ya. Gitu. Jadi itu adalah pengaruh. Sengaja Kak Igo sudah membuat mereka seperti ada di kota Ambon. Iya, jadi itu yang memang diharapkan sama pemerintah Belanda waktu itu di sana. Jadi mereka juga berharap bahwa ayo musisi-musisi yang ada di Ambon, ayo bisa untuk membuat sesuatu yang yang berbeda lah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Makanya kita bernyanyi di sana, kemudian banyak orang yang darah Belanda sendiri juga akhirnya datang nonton dari yang nggak tahu sampai akhirnya tahu juga. Mencintai juga ya karena jadi ya mungkin karena dari kita punya orang tua, opa oma yang memang ya perjalanan kita bilang kenil-kenil ya, mungkin dari situ juga akhirnya kan ya semua lari ke Belanda, tanah Belanda gitu. Oke, baik. Nah, Kak Igo ini sudah mendalam sekali ya kita cerita. Iya. Nah, ini pasti bukan saja lagu-lagu Ambon yang Kak Igo tahu. Mungkin ada dari daerah-daerah lain yang kira-kira ini Kak Igo memadukan musik Ambon sendiri yang sangat kental ciri khasnya dengan Kakak Igo Penturi yang memang asalnya dari Ambon dengan lagu-lagu daerah yang lain mungkin yang pernah Kak Igo lewati atau Kak Igo memang datang ke daerah mereka, pernahkah menyanyikan lagu-lagu itu lalu perpaduan lagu-lagu Ambon ini gimana Kak? Iya, jadi memang nggak lari jauh ya. Kalau kita dari Indonesia Timur, dari Maluku ya palingan kita melangkah naik ke atas sedikit ketemu Sulawesi Utara, Manado ya kan.
Kemudian kita turun ke bawah dikit, ada NTT, ya kan? Kita lari menengah Indonesia ya mungkin ada Makassar dan lain-lain. Kalau kita semakin ke timur ya ada Papua. Ya, jadi untuk menyatukan, kalau integritas artinya kan kita pembaruan dan menyatukan, ya kan? Kalau pembaruan dan penyatuan. Jadi kalau untuk lagu-lagu timur sementara ini kalau dilihat dari waktu itu punya ciri khas yang berbeda dengan nasional. Jadi ketika kalau kita membawakan lagu nasional terus konotasinya masuk dalam berbahasa timur itu memang sedikit harus dipadukan dengan musik-musik tambahan etnik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Dia tetap ada sentuhan-sentuhan etnik musik tambahan supaya bisa membuat penyatuan itu lebih hidup. Jadi kalau lagu-lagu daerah lainnya contoh yang memang mirip-mirip sih sebenarnya. Kayak lagu di Kupang kayak ada oh lelebo itanusa lelebo. Ya sebenarnya itu masih dalam hal-hal yang orang Ambon tuh masih suka-suka gitu loh. Ya. Jadi kalau saya bilang ini sebuah perpaduan atau pembaruan kayaknya sudah tidak lagi karena ini sudah sama. Kita nih sebenarnya sudah sama. Satu selera pendengar orang timur tuh udah bulat sama. Cuman tinggal tergantung selera yang zaman yang bikin kita berubah itu. Gitu. Apalagi sekarang kan musik-musik ini kan musik-musik joget ya. Ya betul. Musik-musik caca, musik-musik joget jalan. Kalau bahasa-bahasa Ambon bilang ya. Jadi tadi kayaknya Kak Igu ada berbahasa. Iya itu NTT. Mungkin ada bahasa-bahasa Ambon. Bahasa-bahasa Ambon. Yang memang kayak Hena Masawai mungkin kayak itu. Iya, tahu maksudnya. Iya, Hena Masawai betul. Okay. Jadi, kita kemarin baru belajar. Enggak lagi. Jadi itu eksistensinya itu harus memang dijaga terus. Jadi memang ini lagu-lagu daerah juga sebenarnya sangat sensitif juga. Sensitif dalam arti ketika dia masuk di dalam wilayah-wilayah yang berbau politik itu sangat mempengaruhi perjalanan proses pemerintahan yang di Maluku. Makanya kayak lagu-lagu Hena Masawaya ini kan identiknya itu kan kuat sekali dengan RMS. Ya, kita orang Maluku kan artinya begitu. Padahal sebenarnya kan itu adalah lagu daerah-daerah yang punya makna. Ya kan kita punya gunung yang luas yang terbayangkan, kemudian kita punya raja-raja yang itu kita punya menggambarkan Maluku banget ya. Itu kan kita menghargai, kita punya sejarah ya kan, sejarah. Jadi sebenarnya kalau dia punya prinsip bermusik ya adalah musik ya sudah. Tidak ada sangkut paut dengan elemen-elemen luar lah. Contoh kayak udah elemennya kayak pemerintahan dan lain. Karena kita ini benar-benar lahir dari satu rahim. Saya rasa ya ibu kita, pulau kita ya Pulau Seram itu ya pulau ibu ya. Artinya kita sangat menghargai, kita harus menghargai itu. Dan ketika lagu itu diciptakan atas dasar wilayah atau daerah itu wajib kita anak-anak atau kita yang turunan berdarah Maluku kita harus tahu gitu loh. Itu Hena Masawaya apalagi ya. Waduh, itu luar biasa sekali itu. Kadang-kadang kalau suka mendengar itu sampai merinding karena memang betul. Mungkin ada yang tidak mengerti tentang bahasa ini, namun kalau menyanyikannya dengan penuh saksama atau penuh. Ya, ini saya baca ya. Ini ya dia punya asli dari kaitan Hena Masawaya ke bahasa Melayunya. Ya, artinya bahasa Melayu Sanskerta ya. Hena Masawaya itu tanah kita yang subur. Artinya udah jauh dari elemen politik ya, artinya di situ kan. Letehuni Muao itu artinya gunung yang indah terlihat, ya kan. Yurita Sibea itu ombak yang besar bergemuruh. Salane Kotikao selalu memberi perlindungan. Kita masih berharap kita punya alam ini melindungi kita nenek moyang nenek kan. Terus aole rumao ada sebuah rumah ya kan. Rumah Singgi Sopao, rumah yang berdiri kokoh itu Sopao. Paune ite kibiratu itu loh, disitulah kita menghormati raja. Hirarolio
tempat berlindung Ya. dan tinggal. Jadi ini menggambarkan memang suasana Maluku yang kita memang harus satu hati. Yang kita rindukan sebenarnya. Karena sudah tidak ada tempat lagi, ruang-ruang untuk kita bisa mencintai ini budaya kita itu. Dan dari lagu ini sebenarnya menggambarkan itu. Iya. Ini kalau dinyanyi di forum-forum nyanyi di luar, mereka sangat senang, apalagi budaya ya, acara-acara pariwisata itu kita harus benar. Itu harus sih. Saya nggak tahu ya waktu apa pariwisata bikin Kementerian Pariwisata bikin event yang ditual itu, saya nggak tahu itu apakah itu dibawakan atau tidak. Padahal sebenarnya identitas ya. Ya itu identitas kita. Karena kan kita lahir semua dari situ. Ya, benar. Gitu loh Kak. Ya. Ini berbincangnya sudah sangat menarik sekali Bapak dan Ibu. Nah ini perjalanan karirnya lagi kita sentil sedikit Kak Igo. Dalam kehidupan nih pasti ada suka dan tidak suka ya. Namanya haters, namanya orang yang kadang dilihat dari sisi lain kita senang sekali. Tapi ada sisi lain juga, nanti biasa orang bilang bicara di belakang-belakang. Ya. Nah ini ada pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Nah ini respon Kak Igo ini terhadap pasti semua orang nih mengidolakan Kak Igo. Oke. Ya, suaranya yang merdu, jadi pokoknya sudah membooming sekali Kak Igo ini dari dulu kala 14 tahun lalu sudah sangat terkenal ini. Lalu suka dan tidak suka itu wajar ya. Ya, jadi terserah orang mau suka dan tidak suka itu haknya dia. Betul. Gitu. Kak Igo ini respon penggemar Kak Igo ini terhadap lagu-lagu yang Kak Igo bawakan tuh bagaimana? Yang menggemarkan saja, yang menggemar, yang suka aja gitu. Ya jadi selama ini kan saya keluarin single itu selalu lagu nasional. Karena memang notabene ketika juara Idol ya udah di tahun 2010 yang pasti single yang keluar adalah nasional. Nah sebenarnya ini soal waktu dan sasaran aja mau kemana. Kalau bicara bisnis ya udah kita ngikutin pasar ya kan. Tapi kalau untuk bicara soal ya integritas memilih lagu ya mungkin saya suka aja nyanyi lagu Ambon tapi tidak diproduksi, bisa aja begitu. Jadi beberapa lagu Ambon pasti saya bawakan kayak lagu-lagu yang punya makna yang baik kayak Oh Maluku Tanah Pusaka, kemudian ada lagu Waktu Hujan Sore-Sore itu saya nyanyi tapi saya tidak bikin lagu Ambon. Nah itu kan pasti haters dan teman-teman juga pasti tanya karena kayaknya bisa aja nih bikin lagu Ambon. Tapi sebenarnya ada satu pesan yang mungkin saya harus sampaikan supaya tahu bahwa ini adalah kalau bilang fatsunnya kalau ibu sudah bilang itu berarti kita mesti ikut. Orang bilang mama kalau bicara ya itulah fatsun. Jadi saya mulai melawan. Jadi begini. Di luar dari konteks untuk saya bilang saya mengambil bagian atau berkat orang, yang disampaikan sama ibu mama itu sampaikan, you punya bagian syuting nasional, jangan mengambil lagi wilayah-wilayah. Mama Ochan itu sampai kau punya tempat nasional, kalau bisa bertahan dulu eksistensi, jangan mengambil bagian-bagian penyanyi-penyanyi timur lainnya. Nah itu di luar dari konteks kita bicara soal oh ini mungkin berkat lain, tapi ternyata ketika kita gali lebih jauh, orang dari barat, dari timur malah lebih senang sekarang. Bahkan kurang penyanyi timur. Nah, pertanyaan besar apakah aransemen tertentu yang kan? Memang ya kayaknya semua lagu yang kayak penyanyi-penyanyi nasional kayaknya bikin lagu-lagu timur juga ya kan? Jadi memang itu soal waktu dan kita soal ya menunggu yang tepatnya seperti apa. Intinya berkat udah ada, tidak mungkin tertutup. Iya, jadi tidak ada menutup kemungkinan untuk Igo Penturi bawakan lagu Ambon, tidak. Gitu loh. Tidak jadi soal karena memang dia orang Ambon gitu. Iya. Cuman memang itu yang saya bilang, namanya kalau fatsun dari ibu, ya mama ya pasti kita mengikuti. Itu orang tua kan, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita masih bisa bertahan, masih bisa makan, masih bisa fight. Wes, nah jadi tetap masalah. eksis udah cukup ya. Betul. Dan membawa hal-hal positif bagi orang-orang di luar sana itu salah satu hari yang luar biasa. Nah ini untuk sesi 2 kita pada podcast semalam ini Kak Igo, satu pertanyaan saya terakhir ini tentang Halong Puncak Official ini. Sekarang kan banyak sekali orang Ambon ini kan memang
suka bermusik, suka bernyanyi. Kadang juga Iya. saya bernyanyi tapi cuma di kamar mandi. Ya. Ya, tidak mau tampil di depan. Orang Ya. suruh nyanyi, paling cuma nyanyi di gereja. Tapi Ya. untuk sampai di mau tampil seeksis mungkin tuh, oh tidak. Mungkin Ya. yang tadi Kak Iko bilang mungkin sudah ada orang lain untuk nyanyi. Mungkin saya di tempat lain. Nah ini untuk kemajuan Halong Puncak official ini mungkin ada Ya. saran, Oke. tips atau sesuatu yang Oke, Karya. mau Jadi dibagikan kepada kita. Jadi sekarang saya cuma bisa sampaikan bahwa media sosial sekarang Ya. sudah menjadi apa ya, jendela. Dia ini yang bilang jendela besar untuk bisa teman-teman siapa saja bisa berkarya, bisa nih. Jadi bukan hanya kita mau jadi penyanyi kita harus bikin rekaman lagu atau kita harus ke studio. Tidak, sebenarnya itu tujuannya, tapi prosesnya berbeda gitu loh. Kalau proses kita harus mengikuti proses, artinya kita harus buka dulu. Oh ini kita lagi ada podcast. Kita nih lagi ada, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi podcast juga bisa berguna. Nanti tujuannya ke situ. Ya artinya itu ruang-ruang media dipakai gitu. Jadi anak muda kalau di TikTok ya lah jadi masalah TikTok mau Instagram dan lain-lain. Ya mereka pakai itu. Nanti suatu saya kayaknya nyanyi kayaknya bagus ya kan. Nanti ada, nanti kan ada respon, bikin dong single, ya kan ada tawaran, baru makanya komunikasi apapun itu sangat baik. Dan kalau ada podcast ya Halong Puncak Official, saya berharap sih ini konsisten sampai ya berpuluh-puluh beratus-ratus episode, karena kita nggak pernah bisa tahu mungkin dari kita bicara seperti ini muncul penyanyi-penyanyi besar hebat. Ya, sebenarnya itu yang kita cari. Dari yang titik kecil ini ya Kak Igo ya. Kan rekam jejak digital yang kita cari. Sekarang kalau kita ini kan ngomong sama saya yang memang sudah 14 tahun notabene sudah menjadi penyanyi nasional, orang udah tahu. Tapi besok-besok kita panggil aja lah siapa sih yang di situ anak-anak lorong. Benar. Jangan ngobrol sini. Tiba-tiba nanti 5 tahun, 10 tahun berarti dia rekam jejak digitalnya jadi positif Puncak Official. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan supaya kalau bisa semua bergerak gitu loh. Jadi bukan hanya dari kita yang penyelenggara dan lainnya, tapi anak-anak mudanya harus bergerak dari segala sisi begitu. Sekali. Jadi kalau bahasa Amun bilang jangan jadi katang. Jangan jadi katang. Satu naik, satu GP begitu ya Kak Igo ya. Saya sama Manggurebe maju. Ya, harusnya kalau mau berjuang maju semua sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Saudara semua, mungkin mengakhiri ketemu sesi podcast 3 malam ini bersama Kak Iko Penturi. Nanti ada sesi podcast keempat juga, kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Dan Kak Iko, saya punya satu kutipan ya. Kutipan saya ngambil dari cerita-cerita kita ini. Nah ini musik ini kadang tidak pernah berbohong. Jadi jika sesuatu yang kita harus ubah di dunia ini, maka itu hanya bisa terjadi melalui musik. Luar biasa. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan selaku pembawa podcast pada malam ini acara. Dan tadi kata-kata luar biasa membangun eksistensi kita juga. Mungkin mencari official keluar solusinya begitu. Berbincang banyak lagi dengan Halong Puncak nanti sudah ada Kak Igo sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, untuk menutup ini jangan lupa subscribe, komen, dan like sebanyak-banyak mungkin ya Kak Igo ya. Sebanyak mungkin. Kalau like sebanyak mungkin, saya ingat dulu waktu mau SMS itu sudah SMS sebanyak mungkin. Dulu waktu mau tampil jangan lupa saksikan Iko Penturi, jangan lupa SMS sebanyak-banyaknya ke 987 987 pas 988 ya gitulah masih hafal deh udah. Bener. Jadi saya menutup sesi ini dan Bapak Ibu semoga kita selalu sehat. Betul, amin. Kesehatan yang paling penting. Untuk menatap hari-hari hidup yang lebih baik. Demikian, salam jumpa lagi. Sampai ketemu.